Maka sekarang pengarang kitab bertanya kepada kita, ma ma'nal iman bil yaumil akhir? Apa maknanya iman dengan hari akhir? Jadi dua pertanyaan, definisi tentang hari akhir sama bagaimana makna iman atau apa makna iman pada hari akhir. Kita yakin nggak ada hari akhir? Yakin. Cuma banyak orang yang nggak bisa maknain. Dia tahu nanti kelak ada hari kiamat, dia tahu kelak nanti ada surga, ada neraka, cuma mereka nggak bisa maknain tentang itu semuanya. Buktinya banyak yang masih melakukan maksiat kepada Allah, padahal dia tahu besok ada namanya surga dan neraka. Jadi ente misalkan gue besok bakalan merit nih, gue pasti bakalan merit nih. Kalau ente yakin ente bakalan merit, nikah, punya keluarga, ngebangun keluarga, otomatis kan punya planning dari sekarang. Minimal lu nabung kek, minimal jangan pacarannya doang nabung. Pacarannya doang getol, nabungnya kagak, akhirnya nggak kawin-kawin. Nabung dulu pelan-pelan, planning. Gue pengen punya rumah nih, nabung pelan-pelan. Jadi kan begitu. Nah, kalau ente punya keyakinan seperti itu, pasti ente bisa berbuat. Ente yakin ada surga, ada neraka, ente yakin kelak ada hisab, ente yakin kelak ada surat, maka kita mesti planning siap-siap dari sekarang. Jangan ente yakin tapi ente nggak melakukan persiapan. Itu adalah orang-orang yang rugi. Udah tahu ada surga, ada neraka, cara surga begini, cara neraka begini, udah tahu nanti ada hisab. Cuma kita nggak bisa berbuat untuk itu semuanya. Maka kita orang-orang yang merugi. Udah dibilangin, udah diunjukin caranya untuk menghindar dari neraka, untuk masuk ke dalam surga, cuma kita kagak mengerjakan. Apalagi ente nggak dibilangin. Allah udah bilangin, Rasul udah bilangin, para ulama udah bilangin. Cara surga begini, cara neraka begini. Tetap kita nggak bisa ambil tindakan untuk menyelamatkan diri kita kelak di akhirat. Berarti kita orang yang rugi. Segitu dibilanginnya lo nggak selamat. Apalagi kalau kagak dibilangin, dijelasin. Mungkin kita sering dengar segala sesuatu tentang menghindari dari neraka untuk menyelamatkan kita kelak hingga masuk ke dalam surganya Allah. Tetap kita nggak bisa menyelamatkan diri kita nanti kelak di akhirat. Jadi kita mesti tahu. Jadi jangan sekedar tahu gue ada hari kiamat, tahu gue yakin. Dia tahu keadaan hari kiamat, dia tahu. Cuma berbuat kagak. Nah sekarang ma ma'nal imani bil yaumil akhiri, apa maknanya iman dengan hari akhir? Maknal iman bil yaumil akhiri huwa, maknanya iman bil yaumil akhiri dengan hari akhir huwa adalah anna antu'mina bi jami'i ma akhbara bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya iman kepada hari akhir bahwasanya engkau beriman bijami'i dengan semua ma akhbar bihi, apa yang telah dikabarkan bihi dengan hari kiamat tersebut sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngabarin ahwalul kiamah? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti beriman dengan segala yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang namanya hari kiamat. Semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mesti imanin. Bukan sekedar tahu tapi yakin. Kalau kita kadang-kadang baru tahu doang udah puas, tapi buat ngimanin kita nggak mau. Baru tahu tentang hari kiamat, wah, kalau ada yang bahas hari kiamat begini dijelasin.
tahu doang udah bangga. Imannya juga belum. Jadi mesti iman, kita wajib mengimani. Cuma syarat iman itu dengan mengetahui. Kalau ente nggak tahu, ente nggak bakal bisa iman. Tapi kalau ente tahu, ente bisa mengimaninya. Sesuatu yang bisa dilihat, ente bisa yakinin. Jual motor apaan? Vario, tahun sekian, mulus pokoknya. Ente mau langsung beli apa mau lihat dulu? Lihat dulu. Lihat dulu, gue enak aja nonton lo kasih gue legenda lagi. Vario legenda. Lihat dulu. Oh iya bener nih. Bodi mulus, lihat surat-surat, nggak ada masalah, BPKB aman, nggak di leasing, beres segala macam perhatiin, ya paling pemakaian dah istilah kasarnya, baru ente ya yakin di situ terjadi tawar menawar. Cuma kalau urusan akhirat bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Lo mesti yakin sama surganya mana? Tunjukin dulu sama gua. Ini masalah gaib. Masalah apa? Yang nggak nampak. Kalau nggak nampak nggak perlu pakai ngelihat lagi. Cukup kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh mereka para ulama dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu masih ragu juga sama Rasulullah kan kebangetan. Jadi lihat sumbernya, siapa sumbernya? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah sumbernya Rasulullah, maka semuanya adalah benar. Dalam urusan akhirat kita nggak bisa ngelihat. Ada tentang haudin Nabi. Pernah kita lihat haudnya Nabi atau telaganya Nabi? Nggak bisa ngelihat kita. Cukup kita yakin, kita imanin karena semua datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna beriman dengan hari akhir adalah engkau berkeyakinan atau engkau meyakini dengan semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min ahwali ma ba'dal maut, dengan keadaan-keadaan setelah kematian. Ente yakin kepada hari akhir, ente mesti satu syaratnya yakinin apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkara-perkara setelah kematian. Jadi kita nanti setelah kematian kita masuk fase, yaitu fase berkenaan dengan akhirat. Dan kita nggak bisa nampak nih. Kita nggak tahu sekarang ahli kubur lagi pada ngapain. Kita nggak tahu. Kan kita taunya orang meninggal dikubur, dikafanin, dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin. Habis dikuburin bagaimana? Kita nggak tahu, ilmu kita cukup segitu. Dan itu semua kita belum nyampe ilmunya kita. Cara mandiin gimana kita nggak tahu. Cara sholatin gimana kita nggak tahu. Cara nguburin, sunnahnya nguburin kita juga belum tahu. Apalagi setelah kematian tersebut kita pulang, kita nggak tahu apa-apa. Itu mayit lagi ketawa kita nggak tahu. Itu mayit lagi nangis kita nggak tahu. Itu mayit lagi minta pertolongan sama kita untuk dikirimin amal-amal kebaikan kita nggak tahu. Ini tuh gini. Jadi bagaimana cara beriman dengan hari akhir adalah engkau beriman dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min ahwali ma ba'dal maut, dari keadaan-keadaan semua setelah kematian. Berarti kita tarik garis kesimpulan, setelah kematian banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang kita nggak tahu. Kan terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang kita kagak tahu. Makanya si mayit ketika dikuburin terakhir dia dilantunkan apa? Azan di telinga si mayit. Dengar gak mayitnya? Maksudnya apa? Ingat lu meninggal dalam keadaan muslim. Tetap kita agungkan Allah, kita dengarkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kayaknya muslimin, lihat, kalau ente lihat muslimin indah banget. Baru lahir dikumandangkan azan, dikenalkan Allah, dikenalkan Rasul. Ya kan? Bayi, kira-kira kalau kita azanin denger gak deh? Gak paham. Denger juga gak bakalan paham. Kita azanin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya apa? Dari kecil, lihat, dari keluar dari janin, maka kita udah mengajarkan kepada anak kecil tersebut atau janin tersebut untuk mengagungkan Allah. Pertama, dikomatin, azan di kanan, qomat di kiri. Pas meninggal, walaupun udah nggak bisa dengar lagi, tetap kita ingetin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang Maha Besar. Bersaksi dari Tuhan selain Allah, dan juga aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Biar dia tahu tuh. Hanya ditutup, diawali kehidupan dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditutup juga dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada, dikubur aja udah. Apalagi di luar dari ahli sunnah. Kubur kayak nguburin kucing. Wala talqin, wala qomat, wala azan. Dipikir abis mati udah berakhir kehidupan seseorang. Enggak. Kehidupan yang nyata adalah setelah kematian. Jadi banyak yang ketipu bahwasanya dipikir ini kehidupan yang nyata. Jabatan yang diraih, harta yang dia kumpulkan, anak istri yang dia sayangin, ini adalah kehidupan nyata. Padahal apa? Kehidupan nyata adalah setelah kematian. Baru ente bisa ente hidup dalam dunia yang nyata. Kalau kita sekarang nih dunia apa? Dunia maya sekarang nih. Ente mau belagu-belagu sekarang mah, entar di sono nggak bakal bisa belagu-belagu lagi. Realnya kehidupan nanti setelah kematian. Jangan sampai di sini lo enak, di sini lo senang, di sini lo bahagia, di sini lo punya segala-gala, nyampe akhirat lo nggak punya apa-apa. Nyampe sono lo sedih, nyampe sono lo nangis. Jangan. Jadi makanya dibilang oleh Rasulullah SAW apa? Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai adalah orang apa ya? Mandana nafsahu, dia itu selalu menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu mengerjakan untuk hal-hal setelah kematian. Di ente di dunia tugasnya apa? Ente tahan hawa nafsu, mengerjakan hal-hal untuk setelah kematian. Kalau ente umbar hawa nafsu di dunia, berarti ente nggak cerdas. Kalau masa gitu berarti ente bodoh. Yang cerdas yang gimana? Yang dia tahan hawa nafsunya untuk perkara akhirat. Kalau kita anggap nih, misalkan ente pulang kerja malam Selasa, enakan ngaji, enakan ngopi di rumah rebahan. Kalau ente nggak tahan hawa nafsu ente, mendingan ngopi. Capek kerja, panas-panasan, sono, wah udah sumpah. Tuh otak udah mumet kalau bahasa kita mah. Udah penuh. Pikiran juga, ocehan bos, ocehan bini. Galak-galak ininya. Nyampe rumah, ganti baju, duduk di majelis misalkan. Ama ketimbang ente nyampe rumah melonjor, lo ngopi, lo ngerokok, enakan mana? Kalau kita pakai logika, mendingan di rumah gue nonton, nyantai, gue melonjor, istirahat, refresh, relax kalau bahasa kita mah. Tapi karena ente nahan hawa nafsu ente untuk perkara-perkara akhirat, makanya ente pada hadir duduk di majelis ilmu sekarang. Walaupun ada yang capek, ada yang ngantuk, segala macam, tetap karena ente nahan hawa nafsu, ente bisa duduk di tempat kebaikan. Nah, berarti ente sekarang lagi tahan hawa nafsu untuk bisa menyelamatkan kelak di akhirat.
Berarti sekarang ente orang-orang cerdas. Biarpun ente nggak terima, nggak masuk yang diterangin, tetap ente kategori orang cerdas. Ya nggak bisa nahan hawa nafsunya, dia umbar hawa nafsunya di dalam kehidupan dunianya, main, cari semuanya perkara-perkara dunia, dia nggak mau ibadah kepada Allah, nggak mau sabar sebentar untuk ibadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang bodoh. Bodoh dah. Ntar di akhirat dia bingung. Ya, gua kemana nih? Kiri lo kiri, kata malaikat. Kiri. Mau ngapain lo? Kiri cepetan. Dibarisin, akhirnya jadi orang apa? Yang enggak selamat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, seperti apa aja tuh perkara-perkara setelah kematian? Mislu seperti su'ali munkarin wa nakirin. Seperti pertanyaan munkar dan nakir. Pertanyaan malaikat munkar dan nakir ini adalah kejadian setelah kematian. Maksudnya gimana? Hidup juga kita dicatat. Nanti hasilnya terimanya setelah kematian. Jadi malaikat munkar sama malaikat nakir, malaikat munkar sama nakir ini nanti kejadian setelah hari kiamat, salah satunya adalah pertanyaan munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir deh. Nanyanya kapan? Sekarang apa entar kalau dimati? Kalau sekarang ditanya gimana kira-kira lo? Rontok lo, tulang tuh rontok kalau bahasa kita mah. Bukannya gemeter lagi, rontok tulang lo. Lagi duduk tanya man rabbuka. Siapa itu? Malaikat nanti nanyanya entar. Pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir ini kejadian setelah kematian. Itu mesti imanin tuh. Iman ini gimana secara ijmal? Maksudnya gimana secara global? Nanti ketika di dalam kubur ada malaikat munkar nakir yang akan menanya kepada setiap yang masuk ke dalam kuburan. Caranya gimana? Caranya wallahu a'lam. Tapi kan ulama udah bilangin 7 langkah mayit keluar dari kuburan, malaikat munkar dan nakir datang. Lo nggak usah ngintip, nggak bakal bisa ngeliat. Gue ngintip di gerbang lah. Dari siang sampai malam, mana malaikatnya kagak datang. Jangan, nggak bakal begitu, nggak nemu caranya. Jadi kadang-kadang nih akal kita nggak terima. Kalau kita bayangin pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan versi kita, maka timbul versinya masing-masing. Versi Malik sama Jange beda. Versinya Alul sama si Aji beda. Datangnya bawa kertas, kagak, udah pakai tablet, gila lo. Enggak, beda, enggak. Jadi timbulnya kalau kita sifatin dengan akal kita, timbulnya beda-beda ntar. Makanya kita disuruh imanin secara global. Saya yakin bahwasanya nanti ada pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Ini kita ijmalin secara global. Adapun kaifiyahnya atau adapun tata caranya bagaimana nanti pertanyaannya malaikat munkar dan nakir, itu mungkin ilmu kita nggak bakalan sampai. Yang kita dengar aja deh dari ulama deh. Kalau udah datang malaikat munkar dan nakir, didudukan mayit tersebut, tanya suaranya kayak suara petir yang menggelegar. Itu mah kita tahu kan sekilas doang. Adapun ke dalamnya nanti rasain ntar kalau udah meninggal, wah kacau. Jadi ntar ada namanya pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Tanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwatuka. Kita jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Ka'batu Qiblati wal Qur'anu imami. Terus lagi wal muslimuna wal mu'minuna ikhwan.
besar kita bisa jawab tergantung amal ibadah kita. Lo apalin dari sekarang, kalau lo nggak punya amal ibadah di sono ngap-ngapan. Jadi ente amal ibadah yang banyak, nanti lisan ente yang ucap sendiri. Urusan dunia kita ngapalin, nanti kita bisa ngucap. Kayak Aqidatul Ijmaliyah, yang ngapalin nih bisa ntar kalau ditanya. Kalau yang nggak ngapalin nggak bisa, walaupun amal ibadah lo baik, nggak bisa jawab Aqidah Ijmaliyah dengan amal ibadah. Tapi dalam urusan akhirat yang bisa ngejawab itu adalah amal ibadah ente. Ente banyak amal ibadahnya, maka lisan ente semakin apa? Fasih. Enggak ada enggak. Jadi kalau ente lisannya fasih, jawabnya lancar. Tapi kalau enggak punya amal ibadah atau kurang amal ibadahnya, maka ente jawab dengan apa? Dengan ngap-ngapan. Padahal lu bisa mau ngomong agak bisa. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, wa azabil qabri wa na'imihi. Itu nanti juga ada azab kubur dan nikmat yang ada di dalam kubur. Ada azab, ada kenikmatan. Siapapun yang masuk ke dalam kubur, dia akan mendapatkan salah satu dari dua. Kalau enggak azab, ya berarti nikmat. Kalau enggak azab, berarti nikmat. Walaupun mayitnya gimana? Walaupun orangnya mayitnya enggak ada, jasadnya kagak ditemukan. Kan kita kan identikkan ma'azab kubur berarti yang diazab di dalam kubur. Berarti kan ada mayit di dalamnya. Ini mayitnya enggak ketemu, dimakan binatang buas misalkan. Dikunyah sama apa singa. Hilang dimakan binatang buas. Atau ada yang dibakar mayitnya sampai jadi abunya dibuang ke laut, berarakan nggak tahu kemana. Kira-kira dapat nggak pertanyaan? Tetap dapat. Jadi kuburan bukan patokan, pokoknya yang mati. Kalau kita kan muslimin kan kalau mati dikubur, walaupun mayitnya nggak ada. Misalkan mayitnya misalkan si fulan meninggal binatang buas, jatuh dari pesawat nggak ditemukan mayitnya, tetap nanti kelak walaupun jasadnya nggak ada, jasadnya berantakan bagaimanapun, tetap kena pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan juga tetap kena siksa atau nikmat kubur. Jadi gue mau hilangin jasad gue, mau dimakan sama anaconda. Dia masuk ke kebun binatang, dia bunuh diri di situ. Bebas dari pertanyaan malaikat. Gue gak dikubur ke malaikat. Nggak tahunya malaikatnya ke perut anaconda. Manrob buka. Ya ketemu lah. Mendingan gue dikubur, diziarahin sama keluarga gue. Jadi jasadnya mau utuh, mau ada, mau nggak ada, tetap kena pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan juga kena azab atau nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Azabil qabri wa na'imihi. Ya kita minta sama Allah. Sering-sering ente baca Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Min azabin nar, ya Allah juga aku berlindung kepada Engkau dari azabnya neraka. Min fitnatil mahya wal mamat, dan juga aku minta berlindung kepada Engkau min fitnatil mahya, orang yang hidup dan orang yang mati. Juga wa min fitnati masihad dajjal, dan juga aku berlindung kepada Allah, kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya dajjal yang nanti akan datang. Minta kubur, berlindung kepada Allah dari azab kubur, azab apa? Neraka, fitnatul mahya wal mamat. Minta dari fitnah nih, dari yang hidup, dari yang mati, dan juga fitnah dari dajjal. Sering-sering baca itu doa tuh. Terus lagi wal ba'tsi minal kubur, dan juga kita atau engkau beriman
dari hal-hal setelah kematian, itu adalah bangkitnya manusia dari kubur. Nanti dibangkitkan satu persatu manusia dari alam kubur, bangkitkan dia, dikembalikan ruhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Beres, dikumpulkan di padang mahsyar sama Allah. Mulai saat itu gak ada yang menyelamatkan kita kecuali hati yang bersih atau akidah yang sahih. Yauma la yanfa'u maluna wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u